Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Anda dan Rizky yang berada di Bandung. Semoga kondisi keadaan Rizky dalam sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Baik Rizky, pada sore hari ini kita kembali belajar seperti hari-hari kemarin. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa yang kita awali tadi, ilmu yang Bapak sampaikan bisa berguna dan bermanfaat buat Rizky, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada sore hari ini absensi kita ternyata hari ini juga hanya Rizky yang hadir, tapi tidak apa-apa ya. Walaupun sendiri, Bapak yakin semangat Rizky untuk belajar itu sangat besar. Hal itu dapat Bapak buktikan dengan disiplin waktu, kemudian kesiapannya, dan hal-hal yang berhubungan dengan proses belajar pembelajaran. Rizky telah siap untuk menampung ilmu pembelajaran yang akan Bapak berikan. Nah, baik, untuk pembelajaran kita kali ini masih terkait dengan negara ASEAN, ya. Jadi minggu kemarin atau hari-hari sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang seluk-beluk negara ASEAN. Nah, Bapak ingin tahu nih dari Rizky, seberapa banyak ilmu tentang negara ASEAN yang sudah Rizky peroleh sejauh pembahasan yang Bapak berikan. Nah, ayo Rizky coba dulu diangkat modulasinya, Bapak ingin dengar. Silahkan Rizky.
Ya, Rizky silahkan dari segi astronomis. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah tidak sia-sia ya Bapak mengajar Rizky, karena Rizky bisa mencerna dari hari ke hari pengetahuan Rizky tentang ASEAN itu sangat pesat ya. Semakin hari Bapak beri pengayaan, pembelajaran, maka dari waktu ke waktu ilmu yang diserap makin meningkat. Terima kasih untuk Ananda Rizky yang sudah memaparkan tentang apa yang sudah Rizky peroleh selama pembelajaran pengayaan yang Bapak berikan terhadap Rizky ya. Sesuai dengan kesepakatan kita dari awal ya, kalau Rizky hari ini itu sangat banyak memperoleh bintang ya. Ada sekitar 10 bintang yang akan Bapak berikan, yang akan menjadi tabungan Rizky, yang nanti pada akhir pembelajaran bintang-bintang itu akan bisa ditukarkan dengan door prize atau surprise ya, atau reward. Baik Rizky. Nah, tadi yang masih agak ragu-ragu itu yang Bapak lihat tadi itu pada luas negara Asia masih agak ragu-ragu. Nah, dan Bapak yakin Rizky pasti tahu, Bapak yakin ya, karena Rizky orangnya smart, semangat, dan antusias untuk menimba ilmu. Nah, kemarin Bapak pernah intip ya, ada seorang Rizky itu berubah menjadi si Kabayan membaca dongeng. Wow, mantap Bapak, wah keren ya pokoknya. Nah, dari situ aja Bapak yakin Rizky itu orangnya pantang menyerah ya. Nah, baik. Sekarang kita lanjut pada materi pembelajaran kita hari ini. Nah, kita awali pembelajaran kita itu dengan luas negara Asia Tenggara ya. Nah, ayo Rizky disimak baik-baik ya. Nanti habis Bapak jelaskan, Bapak tanya nih, oke? Baik. Nah, untuk luas negara Asia, yang pertama kita awali dengan negara Filipina. Nah, negara Filipina ya. Nah, negara Filipina ini luasnya berada pada angka 300.440 km persegi. Ya, Bapak ulangi. Luas negara Filipina berada pada angka 300.440 km persegi. Ya, itu untuk luas negara Filipina. Ya. Ya, 300.440 km persegi. Ya, bukan 3.000 tapi 300.000. Nah, itu untuk negara Filipina. Ya. Kemudian pada negara kedua, ya, kita masuk kepada negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Ya. Jadi, negara Indonesia merupakan negara terluas di antara negara-negara Asia. Ya.
selain terluas, Indonesia juga merupakan negara terkaya, baik dari SDM maupun SDA. Ya. Nah, kita intip yuk, berapa sih luas negara Indonesia itu yang dikatakan negara paling terluas? Ya, baik. Nah, untuk negara Indonesia itu luasnya berada pada angka 1.904.569 kilometer persegi. Ya, jadi negara Indonesia luasnya adalah 1.904.569 kilometer persegi. Ya, jadi sudah hampir mencapai 2 juta. Jadi luas negara Indonesia itu sudah hampir mencapai 2 juta kilometer persegi. Ya. Baik, kita melangkah pada negara yang ketiga, yaitu negara Malaysia. Ya. Nah, negara Malaysia ini, ya, luasnya adalah 329.758 kilometer persegi. Bapak ulangi, luas negara Malaysia berada pada angka 329.758 kilometer persegi. Itu untuk luas negara Malaysia. Masuk kita pada negara yang keempat, yaitu negara Singapura. Nah, kalau Indonesia tadi merupakan negara terluas, sedangkan Singapura merupakan negara terkecil di antara negara-negara yang tergabung ke dalam Asia. Ya. Nah, negara terluas tadi hampir mencapai 2 jutaan. Sekarang negara terkecil berapa sih luasnya? Ayo kita intip. Nah, luas negara Singapura itu hanya sebesar 660 km persegi. Sangat kecil ya, hanya 660 km persegi. Tidak sampai mencapai angka 1000. Hanya duduk pada angka 660 km persegi. Kalau dibandingkan Malaysia atau dibandingkan Indonesia ya, itu berapa puluh kali lipat ya besar negara Indonesia ya. Itu pada negara yang keempat, negara Singapura. Sekarang kita masuk pada negara yang kelima, yaitu negara Thailand. Negara Thailand lumayan agak besar ya dibandingkan dengan negara Malaysia dan Filipina yang duduk di angka 300-an. Nah, negara Thailand itu berada pada luas 512.820 km persegi. Ya. Jadi luas negara Thailand adalah 512.820 km persegi. Itu untuk negara Thailand, negara yang kelima. Sampai di sini Rizky sudah 5 negara. Nah, Bapak ingin tanya nih Rizky, negara Malaysia tadi luasnya berapa Rizky? Ayo Rizky, negara Malaysia luasnya berapa?
Oke, 359.758. Oke, jadi besar negara Malaysia itu adalah 324.758 kilometer persegi. Good, excellent. Oke, Rizky, itu negara Malaysia. Baik. Jika negara Malaysia duduk pada angka 329, sekarang kita intip yuk negara yang ke-6. Kira-kira negara apa ya setelah Thailand tadi? Nah, kita intip pada negara yang ke-6, yaitu negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara terkecil kedua setelah negara Singapura. Ya, berapa sih besar negara terkecil kedua? Ayo. Jadi luas negara Brunei hanya menduduki angka 5.765 kilometer persegi. Bapak ulangi, Brunei Darussalam duduk pada angka 5.765 kilometer persegi. Itu untuk negara Brunei, ya. Jadi Brunei merupakan negara terkecil kedua setelah negara Singapura. Kita masuk pada negara yang ketujuh, yaitu negara Vietnam. Nah, negara Vietnam ini itu luasnya hampir sama dengan negara Malaysia, hanya selisih tipis, ya. Malaysia agak lebih besar, hanya sedikit. Nah, berapa luas negara Vietnam ini? Nah, ayo kita lihat. Jadi luas negara Vietnam berada pada angka 329.707 kilometer persegi. Bapak ulangi, luas negara Vietnam adalah 329.707 kilometer persegi. Ya, hanya Malaysia menang sebesar 51 kilometer persegi karena Malaysia tadi menduduki di angka 329.758. Jadi Vietnam hanya di angka 329.707 km persegi. Jadi Vietnam dan Malaysia luas negaranya hampir sama besar. Baik, kita masuk pada negara yang ke-8, yaitu negara Myanmar. Nah, negara Myanmar ini jika kita banding-bandingkan dari ke-10 negara-negara Asia Tenggara yang tergabung ke dalam ASEAN, negara Myanmar ini merupakan negara terbesar kedua setelah Indonesia. Tapi walaupun demikian, luas Myanmar ini tidak hanya seperempat, ya, tidak sampai mencapai separuh besar Indonesia, hanya seperempat negara Indonesia. Nah, luas negara Myanmar adalah
36 kilometer persegi. Diulangi, 678.036 kilometer persegi. Itu adalah luas negara Myanmar. Merupakan negara yang ke-8 yang kita urutkan tadi ya. Melangkah kita pada negara yang ke-9, yaitu negara Laos. Negara Laos luasnya mencapai 236.804 kilometer persegi. Bapak ulangi, luas negara Laos mencapai 236.804 kilometer persegi. Ya, itu untuk negara Laos duduk di angka 236.000. Baik, masuk kita pada negara terakhir di negara-negara Asia Tenggara, yaitu negara Kamboja. Negara Kamboja ini luasnya lumayan ya, dibanding Singapura dan Brunei Darussalam. Luas negara Kamboja mencapai 181.300 kilometer persegi. Bapak ulangi, luas negara Kamboja itu mencapai 181.300 kilometer persegi. Ya. Jadi itu adalah luas negara di masing-masing negara Asia, mulai dari Filipina hingga Kamboja. Ya. Baik, Rizky, sampai di sini ada yang ragu tentang luas negara Asia? Coba akan mengulasnya. Oke, ini Bapak tanya nih ya, Rizky, luas negara Kamboja Rizky berapa? Negara terakhir tadi Rizky. Kamboja berada pada angka 181.000. Iya. 3. Iya. 181.300 kilometer persegi. Oke, baik Rizky. Sekarang selain dari luas ya, negara-negara Asia Tenggara juga mempunyai batas-batas kawasan wilayah masing-masing ya. Baik ditinjau dari sebelah utara, barat, timur, selatan, itu juga mempunyai batas kawasan masing-masing. Nah, kita masuk pada batas-batas wilayah negara-negara Asia Tenggara. Batas wilayah negara Asia Tenggara bagian utara
itu berbatasan dengan negara Cina. Ya, negara Cina. Sedangkan bagian timur ya berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Itu untuk kawasan sebelah timur. Masuk kita pada kawasan bagian selatan negara Asia Tenggara. Bagian selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Nah, kalau untuk sebelah barat, itu berbatasan dengan apa, Rizky? Masih ingat? Coba Bapak tanya. Sebelah barat, Rizky? Iya, India. Iya. Satu lagi, Rizky, ada 3. Samudra India, kemudian negara India, terus oke, good, Bangladesh. Ya, jadi sebelah barat itu berbatasan dengan negara India, Bangladesh, dan Samudra India. Nah, itu untuk batas-batas wilayah negara Asia Tenggara. Baik, setelah kita masuk pada batas-batas wilayah negara Asia Tenggara, Bapak ingin bertanya pada Rizky ini sekali lagi. Rizky, coba sebutkan batas negara Asia bagian utara. Oke, baik, 100 buat Rizky, yaitu negara Cina. Good, mantap. Ya. Baik. Jadi setelah kita masuk pada luas dan batas wilayah negara-negara Asia Tenggara, sekarang kita masuk pada letak negara Asia Tenggara itu sendiri. Secara garis besar, letak negara Asia Tenggara ada 2 bentuk. Yang pertama, letak secara geografis. Yang kedua, letak secara astronomis. Ya. Jadi, negara Asia Tenggara, ya, letak negara Asia Tenggara secara geografis yaitu berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu untuk letak secara geografis. Masuk pada letak yang kedua, yaitu letak secara astronomis. Letak negara Asia Tenggara secara astronomis yaitu berada di antara 2 garis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Nah, apa itu garis lintang dan garis bujur? Nah, Bapak contohkan dulu ya. Garis lintang itu contohnya misalnya di sini duduk atau berdiri posisinya sekarang ya. Lalu rentangkan tangan kanan dan tangan kiri ke samping. Nah itu contoh dari garis lintang. Ya.
Sedangkan garis lurus, ini posisi kita berdiri ya, Bapak berdiri, Rizky juga berdiri. Nah, posisi ya garis bujur itu adalah dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Itu kita buat garis, nah itu bentuknya adalah garis bujur. Ya, sedangkan garis bintang tadi dari kiri ke kanan. Nah, itu contoh dari garis bintang dan garis bujur. Nah, kalau garis lintang ya, yaitu garis yang berlawanan, garis yang sejajar dengan ekuator. Ya, garis khayal yang sejajar dengan ekuator. Ya, jadi garis lintang tadi adalah garis yang sejajar dengan ekuator. Ya, yang sejajar dengan ekuator. Nah, sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Nah, itu merupakan garis bujur ya, yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Nah, dengan adanya garis lintang dan garis bujur tadi, maka terjadilah pembagian waktu dan tekanan suhu ya. Untuk di Indonesia itu terjadi pembagian waktu menjadi 3. Ada waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat ya. Nah, kalau untuk suhu ya, ada iklim tropis dan ada iklim subtropis ya. Negara Asia Tenggara berada pada iklim tropis. Apa itu iklim tropis? Yaitu iklim yang terkena sinar matahari sepanjang tahun dengan suhu udara atau kelembaban udaranya lumayan ya, cukup ya, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Nah, itu dia tadi ya. Kemudian Asia Tenggara ya, merupakan negara-negara yang subur dan makmur ya, baik dari segi daratan maupun perairannya ya. Mengapa demikian? Karena pada negara Asia Tenggara terdapat iklim tropis ya. Iklim tropis ini merupakan iklim yang sangat bagus dan subur karena selain udaranya bagus, negaranya pun terkena atau mendapatkan cahaya matahari sepanjang tahun ya. Nah, begitu Rizky. Nah, tadi kita sudah membahas luas dari masing-masing negara Asia Tenggara. Nah, mulai dari Filipina hingga Kamboja, dari masing-masing negaranya sudah tahu luas-luasnya berapa ya. Nah, sekarang akan kita klasifikasikan lagi luas dari masing-masing, bukan luas dari seluruh ya, dari ke-10 negara Asia Tenggara tersebut. Nah, ada yang namanya luas daratan dan ada yang namanya luas perairan. Nah, berapa luas wilayah
Jadi luas daratannya sekitar 4.817.000 kilometer persegi. Bapak ulangi, luas daratan Asia Tenggara adalah sekitar 4.817.000 kilometer persegi. Nah, sedangkan perairannya, ya, berapa luas perairan negara Asia Tenggara? Jadi luasnya itu lebih besar daripada daratan. Jadi perairan lebih besar daripada daratan, ya, yaitu 5.060.100 kilometer persegi. Bapak ulangi, luas perairan negara Asia Tenggara adalah 5.060.100 kilometer persegi. Itu untuk luas perairan negara-negara Asia Tenggara, ya. Nah, setelah kita tahu luas dari seluruh negara Asia Tenggara tersebut, nah, kita akan menyinggung sedikit, ya, tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? Nah, jadi ASEAN itu adalah bentuk kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara. Nah, itu yang dinamakan dengan ASEAN, bentuk kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara, dinamakan dengan ASEAN. Nah, jadi sesuai dengan luasnya tadi, jadi negara ASEAN itu atau negara Asia Tenggara itu beranggotakan sebanyak 10 negara, mulai dari Filipina hingga ke Kamboja tadi, ya. Itu yang disebut dengan ASEAN. Jadi negara ASEAN itu anggotanya 10, ya. Nah, kita masuk pada bentangan alam, ya. Bentangan alam negara Asia Tenggara ini sangat beragam, ya. Ada yang namanya bentangan daratan dan perairan. Jadi bentangan alam daratan itu terdiri dari pegunungan, perbukitan, dataran tinggi dan dataran rendah. Sedangkan untuk perairan itu sendiri, ya, ada yang dinamakan dengan teluk, selat, sungai, danau, dan lautan. Nah, dari ke-10 negara ASEAN tersebut, mereka punya masing-masing daratan dan perairan, ya. Jadi tanah di negara Asia Tenggara itu sangat subur, sehingga sebahagian besar penduduk negara Asia Tenggara bermata pencaharian sebagai petani, ya. Jadi penduduk negara Asia Tenggara itu banyak yang bertani, ya. Kenapa demikian? Karena tanahnya subur, ya. Ada yang lain, ada, ya. Bukan semuanya sebagai petani, tidak. Ada juga sebagai nelayan, ada juga sebagai peternak dan yang lain-lainnya. Tapi sebahagian besar itu penduduk negara Asia Tenggara itu bermata pencaharian sebagai petani. Begitu.
Sampai di sini Rizky, ada yang ingin ditanyakan ke Bapak yang belum jelas? Silakan Rizky. Oh, alhamdulillah belum ada. Baik. Nah, selain dari mata pencarian penduduk tadi, ya, ada juga yang namanya budaya, suku, bahasa, kemudian etnis. Nah, di Asia Tenggara juga bermacam-macam, ya, bermacam-macam suku, budaya, bahasa, ya, etnis itu banyak jenisnya. Ya, kita contohkan misalnya ada budaya Batak, Minangkabau, kemudian Jawa, Sunda, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan bahasa Jawa, Batak, Minangkabau, Malaysia itu punya bahasa, ya. Iya, untuk Sandi silakan, ayo kita belajar rame-rame. Nah, begitu Rizky. Jadi banyak, ya. Nah, dengan adanya keberagaman itu di negara Indonesia, karena negaranya terluas, otomatis penduduknya juga paling banyak di antara negara-negara yang lainnya. Nah, dengan adanya hal yang demikian, maka Indonesia dijuluki sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu, ya, satu dalam genggaman negara Indonesia. Nah, begitu Rizky. Jadi begitulah tentang penduduk, ya, baik ditinjau dari segi mata pencarian, segi bahasa, kemudian etnis, suku bangsa, budaya. Nah, itu terdapat berbagai macam ragam, ya. Nah, yang paling beragam itu adalah di negara Indonesia, ya. Kita singgung untuk negara Indonesia, ya. Negara Indonesia, ya, secara astronomis itu dia berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, ya. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan itu letak negara Indonesia secara astronomis. Nah, dengan adanya hal yang demikian, maka Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang paling strategis letaknya, baik dari segi daratan maupun dari segi perairan. Oleh karena itu, selain dari luasnya, negara Indonesia juga merupakan negara terkaya akan SDA, ya, maupun SDM. Nah, oleh karena itu, kita sebagai negara Indonesia, mari kita banggakan, kita junjung tinggi tanah air kita, negara kita sebagai negara yang maju dan makmur. Baik, sampai di sini Rizky, ada yang ingin ditanyakan ke Bapak? Baik, Bapak kira Rizky paham, ya, karena tidak ada yang ingin Rizky tanyakan, karena begitu. Nah, jadi tadi sudah kita bahas tentang perairan, daratan, ya, tentang alam, penduduk, batas, kemudian luas negara Asia Tenggara dan letak. Nah, berarti untuk materi pada hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Nah, sebelum masuk ke evaluasi ini Rizky, ada yang ditanyakan?
Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan bagi anak-anak Bapak yang ikut belajar, ya, kalau ingin mengikuti evaluasi silahkan. Dan bagi Rizky juga, ayo siapkan handphone, kemudian WhatsApp-nya, lalu kirim jawabannya ke Bapak ya. Seperti biasa Rizky. Siap Rizky, Bapak bacakan soal. Oke, baik. Nah, jadi pada anak-anak Bapak tadi ada si Sandi mau ikut belajar. Kalau mau ikut evaluasi, ayo silahkan uji kemampuan seberapa, ya. Siapkan siapkan WhatsApp, silahkan kirim. Iya, ayo silahkan. Saya kebetulan mendapatkan dari karena kelas 8, saya sempat keluar sekolah. Oke, ayo. Yuk. Ayo kita masuk pada evaluasi ya. Ada soalnya ada 25 soal. Ya. Nah. Baik, siap-siap ya. Cukup nanti bikin nama ya, kemudian satu misalnya pilihannya A atau B atau C atau D. Nah, kemudian dua apa pilihannya ya. Nah. Kita masuk pada soal nomor 1. Negara yang tidak mempunyai hutan di antara negara-negara Asia Tenggara adalah negara titik-titik. A. Negara Kamboja. B. Negara Laos. C. Negara Singapura. D. Negara Brunei. Negara yang tidak mempunyai hutan, ya. Siap? Soal pilihannya A. Kamboja, B. Laos, C. Singapura, D. Brunei Darussalam. Masuk. Ya, kita jawabnya di WhatsApp, nanti kirim ke Bapak ya. Jawabannya kirim ke Bapak, ditulis nama sama nomor ya. Habis itu jawabannya apa? Silakan nanti setelah selesai 25 baru kirim ke Bapak. Masuk pada soal nomor 2. Salah satu bentuk penghambat kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ideologi adalah titik-titik. Ya, Bapak ulangi. Salah satu penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN di bidang ideologi adalah titik-titik. A. Masalah sosial. B. Masalah paham negara-negara ASEAN. C. Masalah pendidikan. D. Masalah kebudayaan. Diulangi. A. Masalah sosial. B. Masalah paham negara-negara ASEAN. C. Masalah pendidikan. D. Masalah kebudayaan. Masuk kita pada soal yang ketiga. Berikut ini jenis fauna atau hewan yang berada pada Indonesia Timur
kecuali. Ya. A. Amwa. B. Waladi. C. Burung cendrawasih. D. Burung kakatua yang tidak berada pada Indonesia bagian timur. A. Amwa. B. Waladi. C. Cendrawasih. D. Kakatua. Soal nomor 4. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah titik-titik. A. Gas alam. B. Bauksit. C. Minyak bumi. D. Tumbuhan. Ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah A. Gas alam. B. Bauksit. C. Minyak bumi. D. Tumbuhan. Soal nomor 5. Sumber daya alam yang terbentuk akibat endapan sisa-sisa tumbuhan pada zaman purba dan berbagai proses yang berlangsung ribuan tahun adalah titik-titik. A. Perak. B. Emas. C. Minyak bumi. D. Logam. Nah, jadi menjadi apa dia endapan yang terkubur 1000 tahun tuh? Menghasilkan apa dia? Apakah perak atau emas atau minyak bumi atau logam? Ya. Soal nomor 6. Manakah negara terkecil di antara negara-negara Asia Tenggara? Manakah negara terkecil di antara negara-negara Asia Tenggara? A. Brunei. B. Malaysia. Ulang. A. Brunei. B. Singapura. C. Malaysia. D. Indonesia. Ya. Masuk kita pada soal nomor 7. Kawasan negara Asia Tenggara sebelah selatan berbatasan dengan titik-titik. Ulangi, kawasan negara Asia Tenggara sebelah selatan berbatasan dengan titik-titik. A. Cina dan Bangladesh. B. Samudra Hindia dan Bangladesh. C. Benua Australia dan Samudra Hindia. D. Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Soal nomor 8. Berapakah jumlah anggota negara Asia Tenggara? A. 7. B. 9. C. 11. D. 10. Nomor 9. Secara astronomis, posisi negara Indonesia terletak pada titik-titik. A. 11 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. B. 6 derajat lintang utara
sampai dengan 11 derajat lintang selatan. C. 28 derajat lintang utara sampai dengan 141 derajat lintang selatan. D. 93 derajat lintang utara sampai dengan 141 derajat lintang selatan. Soal nomor 10. Negara-negara ASEAN terletak pada suhu titik-titik. A. Musim gugur. B. Iklim subtropis. C. Musim semi. D. Iklim tropis. Nomor 11. Luas perairan negara Asia Tenggara diperkirakan seluas titik-titik. Ya, luas perairan ya. A. 4.321.000 kilometer persegi. B. 5.060.100 kilometer persegi. C. 1.234.000 kilometer persegi. D. 4.060.100 kilometer persegi. Soal nomor 12. Manakah negara terluas di antara negara-negara Asia Tenggara? A. Malaysia. B. Brunei. C. Indonesia. D. Filipina. Masuk pada soal nomor 13. Secara geografis, negara Asia Tenggara terletak antara titik-titik. A. 2 benua dan 2 samudra. B. Garis lintang dan garis bujur. C. Selat Sunda dan Selat Malaka. D. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Soal nomor 14. Kawasan negara Asia Tenggara sebelah utara berbatasan dengan negara titik-titik. A. India. B. Papua Nugini. C. Bangladesh. D. Cina. Sebelah utara ya. Masuk pada soal nomor 15. Berapakah luas negara Indonesia? A. 1.944.000
4.569 km persegi. B. 2.123 km persegi. C. 750.000 km persegi. D. 890.123 km persegi. Bentar, Pak. Soal nomor 16. Negara Asia Tenggara terletak antara titik-titik dan titik-titik. A. 2 pulau dan 2 samudra. B. 2 benua dan 2 samudra. C. 2 selat dan 2 benua. D. 2 teluk dan 2 benua. Soal nomor 17. Manakah negara-negara yang tidak termasuk ke dalam negara Asia Tenggara? A. Beijing, Manila, dan Myanmar. B. Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. C. Brunei, Laos, dan Malaysia. D. Indonesia, Singapura, dan Thailand. Soal nomor 18. Berapakah luas daratan negara-negara Asia Tenggara? Ya, tadi perairan, sekarang daratan ya. A. 3.456.000 km persegi. B. 4.817.000 km persegi. C. 6.123.000 km persegi. D. 5.432.000 km persegi. Soal nomor 19. Negara Asia Tenggara terletak antara 2 benua, yaitu titik-titik. A. Asia dan Afrika. B. Australia dan Afrika. C. Asia dan Eropa. D. Asia dan Australia. Soal nomor 20. Secara astronomis, negara Asia Tenggara terletak antara titik-titik. A. 2 benua dan 2 samudra. B. Laut Tengah dan Laut Merah. C. Garis lintang dan garis bujur. D. Benua Australia dan benua Afrika. Masuk kita pada soal yang ke-20.
21. Secara garis besar, negara-negara ASEAN bermata pencaharian sebagai titik-titik. A. Barang tambang, B. Pertanian, C. Nelayan, D. Peternakan. Soal nomor 22. Apakah yang dimaksud dengan garis lintang? A. Garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. B. Garis yang terbentang sepanjang perairan negara Asia Tenggara. C. Garis khayal yang berlawanan dengan ekuator. D. Garis khayal yang sejajar dengan ekuator. Soal nomor 23. Apa yang dimaksud dengan ASEAN? A. Perdagangan antar negara Asia. B. Kerjasama antar negara Asia. C. Pembentukan blok antar negara Asia. D. Pembentukan de facto antar negara Asia. Soal nomor 24. Garis bujur adalah titik-titik. A. Garis khayal yang sejajar dengan ekuator. B. Garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. C. Garis khayal yang berlawanan dengan ekuator. D. Garis yang terbentang sepanjang perairan negara Asia Tenggara. Soal terakhir, soal nomor 25. Kebudayaan masyarakat Batak, Minangkabau, Bali, dan yang lain-lainnya ini merupakan contoh dari titik-titik. A. Macam-macam budaya lokal. B. Macam-macam suku bangsa. C. Macam-macam keragaman budaya. D. Keragaman alamiah. Nah, baik, itulah tadi soal yang terakhir. Dengan berakhirnya soal yang Bapak bacakan tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada sore hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bapak mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian Bapak tadi ada terdapat kesalahan. Bapak mohon maaf. Akhir kata, Bapak ucapkan billahi taufiq wal hidayah.